Ya adik-adik, kita bersyukur kita melaksanakan ibadah Pelkat Teruna meskipun di rumah kita masing-masing. Tapi kakak harap adik-adik tetap semangat dan kita tetap melaksanakan IHMPT. Dan adik-adik, seperti biasa pada ibadah kita pada hari ini ada Kak Silva dan Kak Lia. Dan sebelum kita masuk dalam ibadah, mari kita bersama-sama menyanyikan Mars Pelkat Teruna. Ya adik-adik, sebelum kita melanjutkan ibadah kita, mari sama-sama kita berdoa, kita satu dalam doa. Ya Bapa, terima kasih untuk penyertaan-Mu pada kami sampai pada saat ini ya Tuhan, kami boleh kembali melaksanakan ibadah Pelkat Teruna. Meskipun sampai saat ini ya Tuhan kami melaksanakannya masih di rumah kami masing-masing, tapi biarlah kiranya penyertaan Tuhan selalu nyata dan kami masih boleh melaksanakan ibadah Pelkat Teruna. Tuhan, pada hari ini kami mau berdoa untuk setiap kakak layan yang boleh mengambil bagian dalam ibadah pada hari ini. Kiranya Tuhan selalu memampukan dan memberikan kekuatan kesehatan dalam setiap aktivitas dan kegiatan untuk kakak layan. Dan berkati juga untuk adik-adik yang senantiasa selalu melaksanakan ibadah Pelkat Teruna di rumah mereka masing-masing. Tuhan kiranya menyertai mereka dan memberkati dalam setiap apapun yang mereka lakukan. Ya Bapa, kami juga mau berdoa untuk ibadah ini biarlah dari awal hingga berakhirnya boleh berjalan hanya seturut dengan kehendak Tuhan saja. Terima kasih ya Tuhan, ini yang menjadi doa kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Ya adik-adik, tiba saatnya kita masuk dalam pembacaan Mazmur. Dan untuk pembacaan Mazmur kita pada hari ini terambil dari kitab Mazmur pasal 100. Mazmur pasal 100 ayat 4 sampai ayat yang kelima. Mazmur 100 ayat 4 sampai yang kelima, dan kita baca secara responsorial. Kakak akan membacakan pada kalimat yang tercetak keluar dan adik-adik membacakan pada kalimat yang tercetak ke dalam. Mazmur pasal 100 ayat 4 sampai ayat yang kelima. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur. Sebab Tuhan itu baik. Demikian pembacaan Mazmur, dan untuk merespon pembacaan Mazmur kita pada hari ini, kita bersama-sama bernyanyi dari Gita Bakti 260. Gita Bakti 260, Kidung yang Merdu di Hatiku. Yesus nama
firman Tuhan, tapi sebelum itu mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan, mengucap syukur untuk segala kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Ya Bapa, pada pagi hari ini kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Pimpin dan sertai kami ya Tuhan, kiranya Roh Kudus memampukan kami untuk dapat mengerti dan memahami apa yang menjadi maksud Tuhan dalam kehidupan kami. Berkati adik-adik di rumah, kiranya Tuhan memimpin dan menyertai mereka, dan berkati hamba-Mu ini yang akan menyampaikan firman Tuhan, kiranya dapat berkata-kata seturut dengan kehendak Tuhan. Ya Tuhan, ini yang menjadi doa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Ya adik-adik, mari kita mempersiapkan pembacaan kita yang terdapat dalam Mazmur 127 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Kita akan membaca secara responsorial. Kakak akan membacakan ayat yang tercetak keluar, adik-adik di rumah membacakan ayat yang tercetak ke dalam. Berkat Tuhan, pangkal selamat, nyanyian ziarah Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, seperti anak-anak panah di tangan pahlawan. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh, ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara. Amin. Ya adik-adik, tema renungan firman Tuhan kita pada pagi hari ini adalah teruna yang mengandalkan Tuhan. Nah adik-adik, pembacaan kita hari ini terdapat di dalam kitab Mazmur, di mana kitab ini atau ayat pembacaan kita pada pagi hari ini adalah bentuk nyanyian ziarah Salomo atas berkat Tuhan dalam kehidupannya, di mana pada waktu itu Salomo diberi kepercayaan oleh ayahnya Raja Daud untuk membangun bait Allah yang megah. Karena pada waktu itu akibat dari dosa-dosa Raja Daud, Tuhan tidak berkenan kepada Daud untuk dia membangun bait Allah. Akhirnya Tuhan memilih Salomo untuk meneruskan rencananya itu. Pada waktu itu, Salomo menyadari bahwa tugas dan tanggung jawabnya ini sangatlah tidak mudah. Tapi karena Salomo selalu mengandalkan Tuhan, terus berserah dan selalu menyertakan Tuhan dalam segala hal, Salomo pun berhasil membangun bait Allah pada saat itu dengan sangat megah. Dan ia pun berhasil mengawal kota yang ia pimpin dengan sangat baik. Nah adik-adik, dalam pembacaan kita hari ini, anak teruna mau diajar untuk terus mengandalkan Tuhan dan melibatkan Tuhan dalam setiap apapun yang adik-adik lakukan atau yang adik-adik kerjakan. Nah, kenapa sih Kak kita harus mengandalkan Tuhan dalam segala hal? Kakak akan memberikan 3 alasan kenapa kita harus mengandalkan Tuhan. Yang pertama, karena kita ini adalah ciptaan Allah dan kita ini adalah kepunyaan Allah. Kita hidup bukan sekedar hidup di dalam dunia,
tetapi karena kita adalah ciptaannya, pasti ada maksud dan tujuan Allah dalam kehidupan kita agar Tuhan dapat melakukan pekerjaannya lewat setiap kehidupan kita. Yang kedua, kenapa kita harus mengandalkan Tuhan? Karena kita ini setiap manusia mempunyai kemampuan yang terbatas. Semua yang ada di dalam kehidupan kita adalah anugerah dari Tuhan. Jadi kita harus sadar bahwa tanpa pertolongan Tuhan kita ini bukan apa-apa. Dalam keadaan apapun kita perlu pertolongan dari Tuhan. Yang ketiga, kenapa kita harus mengandalkan Tuhan? Karena kita percaya Tuhan sanggup mengubah segala sesuatu. Karena kita berharap sepenuhnya kepada Tuhan, itu adalah hal atau perkara mudah untuk Tuhan menyertai dan memberkati kita asal kita percaya kepadanya. Nah, Kak, bagaimana caranya mengandalkan Tuhan dalam hal apapun? Caranya gampang adik-adik, yaitu dengan berdoa. Saat adik-adik lagi kesusahan, saat adik-adik ingin melakukan apapun, saat adik-adik mengerjakan sesuatu, saat adik-adik merencanakan apapun, adik-adik cukup berdoa, minta Tuhan untuk menolong adik-adik, minta Tuhan untuk menyertai adik-adik, minta Tuhan untuk memberkati dan menuntun adik-adik. Itu sudah termasuk dalam adik-adik mengandalkan Tuhan dalam setiap apapun yang adik-adik lakukan. Kakak kasih contoh ya. Saat ini, saat pandemi COVID-19, adik-adik melakukan semua kegiatan belajar di rumah. Pasti adik-adik banyak mendapatkan tugas dari guru nih. Ujian pun pasti adik-adik lakukan di rumah. Adik-adik pasti sering mengalami kesusahan dalam mengerjakan tugas karena biasanya guru hanya memberikan tugas tanpa ada penjelasan. Jadi adik-adik dituntut untuk memahami materi dengan sendirinya. Nah, saat adik-adik mengalami kesusahan dalam belajar, adik-adik berdoa kepada Tuhan. Minta Tuhan untuk memberikan hikmat kepada adik-adik untuk tetap tekun belajar dan menyertai adik-adik agar dapat memahami materi yang diberikan oleh guru. Nah, dari situ pun adik-adik sudah mengandalkan Tuhan dan menyertakan Tuhan dalam adik-adik melakukan tugas dan tanggung jawab adik-adik sebagai pelajar. Dan saat adik-adik percaya kepada Tuhan, Tuhan pasti akan memampukan dan memberikan kemudahan dalam adik-adik melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Nah, adik-adik, Tuhan saja sanggup memberkati Salomo pada waktu itu dalam membangun bait Allah serta melindungi kota dan kerajaannya. Tuhan juga pasti sanggup menjaga dan menolong kita sehingga segala sesuatu yang kita lakukan atau yang kita kerjakan tidak akan sia-sia jika kita terus mengandalkan Tuhan. Jadi kakak berharap adik-adik di rumah untuk terus berkomitmen selalu menghadirkan Tuhan dalam setiap kehidupan adik-adik. Mengandalkan Tuhan bukan saat adik-adik butuh pertolongan saja atau mengandalkan Tuhan kalau adik-adik dalam kesusahan, tetapi dalam segala hal. Saat adik-adik sedang bersukacita karena tambahan usia atau bersukacita karena mendapat nilai yang bagus, itu semua karena Tuhan. Jadi mengandalkan Tuhan bukan saat kita meminta, tetapi saat kita mengucap syukur atas apa yang Tuhan sudah berikan kepada adik-adik, itu juga termasuk dalam adik-adik mengandalkan Tuhan. Ya, kakak harap adik-adik terus mengandalkan dan menyertakan Tuhan dalam segala hal yang adik-adik lakukan setiap harinya.
Demikian renungan kita pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus dan Roh Kudus memampukan adik-adik di rumah untuk dapat mengerti maksud dari renungan firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Amin. Untuk merespon renungan firman Tuhan kita pada pagi hari ini, mari kita menyanyi dari Gita Bakti 278, Hai umat, Tuhan jelikanlah. Adik-adik, untuk menutup ibadah kita pada pagi hari ini, kakak akan pimpin dalam doa penutup dan doa berkat. Mari kita satu dalam doa. Ya Bapa, bersyukur, berterima kasih untuk segala penyertaan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Bersyukur di pagi hari ini Tuhan, kami diberikan kesehatan, masih diberikan kekuatan untuk dapat menjalani kehidupan kami. Ya Tuhan, pada pagi hari ini juga kami telah melaksanakan ibadah PT walaupun masih secara online. Kiranya ibadah kami ini Tuhan berkenan di hadapan-Mu. Berdoa untuk adik-adik teruna yang masih tetap setia mengikuti ibadah ini dari awal hingga pada akhirnya. Kiranya Tuhan Yesus menuntun, memampukan adik-adik. Kiranya Tuhan dapat memberkati setiap langkah kehidupan mereka. Berdoa untuk tugas dan tanggung jawab mereka sebagai pelajar Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberikan hikmat kepada adik-adik sehingga mereka tetap terus tekun belajar menyertakan Tuhan dalam setiap tugas dan tanggung jawabnya. Kiranya Tuhan Yesus juga memberikan kemampuan adik-adik untuk dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Apa yang diberikan oleh gurunya, mereka dapat mengerjakannya dengan baik dan memperoleh hasil yang terbaik. Berdoa untuk orang tua yang ada di rumah, kiranya Tuhan Yesus menuntun menyertai orang tua mereka Tuhan dalam setiap pekerjaannya ataupun tugas dan tanggung jawabnya dalam mendidik adik-adik kami. Tuhan, berkati kakak-kakak layan yang sudah mengambil bagian pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memampukan kakak-kakak layan untuk dapat bertanggung jawab dalam setiap pelayanan yang diberikan. Ya Tuhan, sepanjang minggu ke depan, kiranya Tuhan Yesus mau menuntun menyertai setiap langkah kehidupan kami, memberkati kami dalam setiap aktivitas kami, memberikan sukacita dan damai sejahtera tetap ada dalam setiap kehidupan adik-adik di rumah maupun kakak-kakak layan. Ya Tuhan, kami akan mengakhiri ibadah kami pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus tetap menuntun dan menyertai kami semua. Ya Tuhan, ini yang menjadi doa kami. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Ya adik-adik, ibadah kita pada hari ini telah selesai. Kiranya adik-adik tetap selalu mengikuti ibadah PLK Teruna dan sampai bertemu kembali di ibadah PLK Teruna selanjutnya. Kiranya adik-adik tetap semangat. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.